cara menanam seperti apa yang dilakukan selain dari babon singkong ini di kebun sampean? Nah, saya biasanya menggunakan teknik stek tidur. Stek berdiri juga saya menggunakan. Tetapi saya lebih seringnya menggunakan stek tidur. Itu hasilnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan stek berdiri. 50% kita pendam. Nah, seperti ini. Kemudian 50% dia nanti yang akan kita tampakkan pada permukaan tanah yang nanti akan menjadi tunas ataupun Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Bagus Channel. Kali ini siapa yang tidak kenal dengan beliau? Beliau ini adalah Aista Channel ya. Salah satu senior kita. Mumpung kita lagi bertemu, kita ajak collab, berbagi pengalaman untuk edukasi. Beliau ini menanam pohon singkong sangat luas sekali di kebunnya. Kurang lebih sekitar 3000 meter berapa kemarin itu? 3600 meter kalau orang sini bilang satu patok. Nah, untuk edukasinya buat pemirsa biar nanti menemukan sensasi ataupun pengalaman yang baru, kita coba yuk wawancara beliau. Cara beliau ini menanam singkong, beliau ini kan banyak treatment yang dia terapkan, tapi yang menurut Mbak Aista ini yang paling handal itu teknik tanam seperti apa? Stek tidur, stek berdiri, atau seperti apa? Nah, bisa dijelaskan mungkin cara memilih bibitnya itu yang paling bagus itu menurut versi jenengan selaku seorang petani singkong itu seperti apa, Mbak Aista? Nah, kalau menurut saya nih, saya biasanya menggunakan babon singkong. Nah, ini dari segala macam teknik ataupun metode yang pernah saya terapkan, yang menghasilkan hasil yang sangat melimpah adalah teknik ini. Ya memang akan terbatas ya bibitnya. Iya, kan karena banyak sekali cabang dan juga ini harus besar gini. Oh, gitu. itu makanya dinamakan babon. Betul sekali. Jadi kita harus mencari di bagian cabang. Iya, di bagian cabang, dan ini beda kan kalau misalkan kita pakai yang kecil seperti yang biasa ini, ya, yang biasa, umum lah gitu. masih ya. Umum sekali kalau yang ini. Terus itu cara menelitinya dari babon ini supaya lebih jelasnya itu kita melihat ciri-cirinya bagaimana supaya dapat menghasilkan umbi yang lebat. Nah, ciri-cirinya itu sangat mudah sekali. Kita bisa lihat dari bekas pelepah atau mata tunas ini. Nah, ini kita cari yang rapat dan banyak. Kalau bisa itu yang rapat banget, banyak sekali, itu akan menghasilkan umbi yang sangat banyak sekali. Gitu. Dan cara menanamnya itu seperti apa kalau dari babon itu, Mbak? Saya menanamnya miring seperti ini. Nah, dengan catatan akan ada pelukaan di sini. Jadi kita lakukan pelukaan pada bagian batang yang akan kita tampakkan pada permukaan tanah, gitu ya. Itu fungsinya untuk apa pelukaan itu? Seperti yang sudah dan selalu dijabarkan oleh Mas Bagus Channel ini, sama juga ya tujuannya, tuh agar mengontrol hasil fotosintesis agar tidak semuanya lari ke atas. Jadi tanaman singkong ini akan memfokuskan untuk pertumbuhan akar yang nantinya otomatis akan menghasilkan buah yang lebat gitu. Ya. Biasanya kan pelukaan seperti ini saya lukai kan. Ya. Pelukaan seperti ini saya lukai, yang penting tidak berlebihan dan jangan sampai merusak tunas itu, bekas pelepah ini. Betul. Dan ini biasanya saya itu justru saya taruh di dalam tanah. Dalam tanah ya. Karena saya pikir udah pasti tidak dehidrasi. Nah, ini yang menjadi pertanyaan kalau sampean kan naroknya di sebelah atas seperti ini. Ya, nah, itu bisa dijelaskan nanti dehidrasi atau tidak gitu. Nah, asalkan tidak berlebihan dalam melakukan pelukaan ataupun penyayatan, ini tidak akan menyebabkan dehidrasi. Gitu. Kalau pelukaan ini kita ganti dengan pengikatan dengan sebuah kawat itu ya. Bisa nggak? Bisa sekali, cuman kalau misalkan teman-teman menggunakan kawat, kalau kalian nanam dalam jumlah yang luas akan menghasilkan atau membutuhkan berapa banyak biaya yang kita keluarkan gitu. Jadi untuk lebih efektifnya kita lakukan dengan cara penyayatan ataupun pelukaan seperti ini. Udah gitu nggak terlalu ribet ya. Iya. Jadi prosesnya pun cepat karena tinggal melukai saja. Nah, ini teknik dari menanam dari babon singkong. Mungkin ada teknik yang lain yang mungkin yang dilakukan sampai nggak mungkin dong 3600 meter itu dengan babon semua kan nyarinya sulit. Iya, sulit. Nah,
cara menanam seperti apa yang dilakukan selain dari babon singkong ini di kebun sampean? Nah, saya biasanya menggunakan teknik stek tidur. Stek berdiri juga saya menggunakan. Tetapi saya lebih seringnya menggunakan stek tidur. Itu hasilnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan stek berdiri. Kalau dari saya sendiri gitu loh, Mas. Bisa dicontohkan mungkin stek tidur itu seperti apa? Coba. Nah, untuk stek tidur, awal mula kita pilih bibit ya. Pilih bibitnya juga nggak boleh sembarangan. Dalam pemilihan bibit, kita harus perhatikan jumlah bekas pelepah ini. Semakin rapat jumlah pelepah ini, maka nantinya akan menghasilkan buah yang banyak pula. Nah, jadi ini adalah pilihan terbaik saya. Ini kan rapat sekali ya jika dibandingkan dengan bibit yang lainnya yang sudah ini disiapkan. Kemudian setelah masa panen, ini kan akan mengering seperti ini ya. Jadi yang paling penting ini harus kita buang terlebih dahulu. Memotong bibit singkong jangan sampai merusak bekas pelepah, karena bekas pelepah ini yang akan nantinya menjadi akar ya, karena ini bagian pangkal, jadi ini harus hati-hati sekali. Nah, ini bisa kita lihat ciri-ciri bibit yang masih baik itu ketika sudah dipotong atau dipangkas, ini masih memiliki kadar air yang cukup. Kemudian untuk panjangnya ini yang menjadi catatan ya. Kebanyakan orang itu menggunakan sentimeter untuk mengukur. Kalau itu kan terlalu panjang, terlalu buang-buang bibit, mubazir sekali. Jadi kalau saya menggunakan sistem menghitung jumlah bekas pelepah ini. Jadi kita gunakan 1, 2, 3. Ini nanti untuk yang akan dipendam. Kalau misalkan kalian menggunakan stek berdiri, kemudian 1, 2, 3 ini nanti yang akan kita munculkan mata tunas. Ini kebetulan sudah muncul ya mata tunasnya. Itu kita potong. Nah, untuk stek tidur saya juga menggunakan 6 bekas pelepah ini. Kita potong di bagian sini ya. Jangan sampai melukai bekas pelepah daun ini. Ini nanti yang akan menjadi akar ataupun mata tunas. Nah, tentunya ini sangat hemat sekali ya daripada yang biasanya dilakukan oleh orang. Biasanya menggunakan bibit yang terlalu panjang, yang mubazir sekali. Ini hanya segini saja guys. Ini jangan salah. Ini akan bisa menghasilkan buah yang sangat lebat sekali kalau kita benar dalam melakukan penanaman dan juga dalam perawatannya. Kemudian kalau stek tidur, sebaiknya kita lakukan pelukaan pada keseluruhan bagian. Nah, tetapi dengan catatan jangan sampai kulit ataupun kulit batang ini ya, ini mengalami terputus gitu kalau terlalu banyak gitu ya. Itu malah justru nanti akan menjadi dehidrasi. Jadi masih harus ada jeda-jeda ataupun kulit yang terhubung seperti ini. Nah, ini langsung saja saya praktekkan bagaimana cara menanam baik stek berdiri maupun stek tidur supaya teman-teman lebih jelas lagi. Nah, awal-awal ketika kita menggunakan media tanam yang gundukan memanjang seperti ini, kita harus pastikan media tanam tersebut ini dalam posisi gembur ya. Seperti ini, media tanam yang gembur ini akan menghasilkan tanaman yang subur pula. Nah, langsung saja untuk stek berdiri kita buat dulu lubangnya, tidak terlalu dalam ya. Kita tanam dangkal saja, kita menggunakan sistem 50-50. Jadi 50% kita pendam. Nah, seperti ini. Kemudian 50% dia nanti yang akan kita tampakkan pada permukaan tanah, yang nanti akan menjadi tunas ataupun batang. Ini kebetulan udah ada mata tunasnya ya. Tuh. Nah, ini tidak usah khawatir, dia ini seperti tidak kokoh ya. Ini nanti kalau sudah muncul akar, apalagi kalau udah ada umbinya, ini dijamin kuat dan kokoh sekali. Nah, kemudian ini stek berdirinya sudah cukup jelas ya, kita ambil dulu. Kemudian langsung kita praktekkan cara menanam stek tidur menurut saya ya. Nah, kalau kita menggunakan media tanam yang memanjang seperti ini, kita jangan melakukan penanaman seperti ini. Nggak boleh sejajar ya? Nggak boleh sejajar, karena nanti kalau misalkan dia kan pasti tumbuhnya singkong akan ke sini, ke kiri, sana. Ke kanan. Jadi nanti singkongnya ini nanti akan keluar dari permukaan. Jadi
kita sebaiknya melakukan penanaman dengan cara melintang seperti ini. Nah, ini catatannya yang tidak boleh kalian lakukan adalah dengan cara memendam sepenuhnya seperti ini. Ini nanti mata tunas dia tidak akan bisa tumbuh dengan cepat. Jadi kita lakukan penanaman dengan cara kita tanam separuh seperti ini. Nah, yang penting bagian ujung dan ujung kita sudah tutup dengan tanah. Kemudian bagian atas kita tampakkan dulu seperti ini. Nah, nanti setelah dia muncul mata tunas sekitar 5 cm, baru kita lakukan pemendaman secara keseluruhan. Nah, itu tadi tutorial ala Aista Channel ya. Terima kasih. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat semua, apalagi pecinta tanaman dan juga petani singkong. Semoga teman-teman bisa mendapatkan informasi yang positif dari apa yang sudah saya sampaikan. Kita jumpa lagi pada momen berikutnya. Makasih ya teman-teman ya.